Lah sekarang kalau pemuda MTA malas-malasan untuk kegiatan sabilillah dalam elemen dakwah ini, merasa dipaksa, wis ditokne wae. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali dinasehati, diajak, ndak mau ya sudah. Rasa dipaksa. Nanti kalau dirayu-rayu terus jual mahal nanti. Padahal harganya murah. Dengan hatinya tidak terpanggil untuk dakwah sabilillah, itu arti regone murah meriah gitu. Tapi bagi yang terpanggil hatinya sepenuh hati, itu mahal nilainya. Mahal nilainya, 1001, langka, jarang. Apalagi pemuda di era milenial modern seperti ini. Kok hatinya terpanggil untuk giat sabilillah, langka, maka harganya istimewa, mahal itu. Sing angel-angelan itu murah meriah, tetapi rumongso mahal. Lah nanti kalau terus kita rayu-rayu, nanti akan jual mahal. Merasa dibutuhkan oleh majelis. Kalau dibutuhkan oleh majelis, dia akan jual mahal. Ketika melakukan menyelisih nidom majelis, diingatkan, dia akan mengatakan, loh aku dhisik sakjane wis ora gelem kok gabung ning SAR. Tapi kan aku dipaksa. Wong aku sudah menolak, ndak mau gabung di Satgas, gabung di elemen dakwah. Tapi dipaksa. Ya salahno sing maksa kono. Ini akan jual mahal. Maka perlu Bapak Ibu ketahui, perlu kita pahami, majelis ini, dakwah ini milik Allah. Yang menjaga itu Allah. Karena ini milik Allah, kita butuh kepada Allah. Jangan jual mahal kepada Allah. Jangan merasa dibutuhkan oleh majelis siapapun kita. Siapa kita kok merasa dibutuhkan oleh majelis? Kita ini siapa? Loh, majelis ini, dakwah ini itu juga tidak butuh saya. Hari ini saya menyatakan mundur misalkan, ini jangan dipotong ya, engko dipotong pimpinan MTA mundur dari MTA, nanti dipotong begitu. Orang yang benci, hatinya dengki, tetap akan memotong itu. Ya enggak apa-apa, biarkan. Tanggung jawabnya sendiri di hadapan Allah. Ini hanya contoh. Detik ini saya mundur dari MTA, enggak nunggu lama, Allah beri ganti yang lebih baik daripada saya. Jenengan semua hari ini mundur dari dakwah ini, tidak perlu lama, Allah beri ganti yang lebih baik daripada jenengan. Maka siapapun kita, jangan pernah merasa dibutuhkan oleh majelis ini, oleh dakwah ini, siapapun kita. Karena kalau kita merasa dibutuhkan, nanti kita akan merasa punya jasa terhadap dakwah ini. Kalau orang sudah merasa punya jasa, entek-entek dia akan minta balas jasa. Itu sampah perjuangan. Orang yang merasa punya jasa dan meminta balas jasa, ya, orang merasa punya jasa dan merasa berjasa, minta balas jasa, itu sampah perjuangan dalam dakwah ini. Itu sampah keikhlasan dalam dakwah ini. Sehingga nggak ada gunanya. Siapapun kita, jangan pernah merasa dibutuhkan oleh majelis dan dakwah ini. Sekaya apapun kita, sepandai apapun kita, setinggi apapun status sosial masyarakat kita, jangan jadi sampah keikhlasan, jangan jadi sampah perjuangan dakwah Quran Sunnah yang terus digencarkan oleh majelis tafsir Al-Quran. Siapapun itu.
Ngaji di MTA murni keterpanggilan hati. Karena di MTA ini selain ngaji secara istiqomah, ada nidom, ada presensi, harus paham. Dan sesudah paham, wajib mengamalkan apa yang dipahami. Kalau tidak mau mengamalkan hasil kaji, jangan ngaji di MTA. Karena salah satu aturan ngaji di MTA itu harus mengamalkan hasil kaji. Lah kalau begitu nanti entek semuanya keluar dari MTA, enggak apa-apa. Semua keluar dari MTA karena tidak siap mengamalkan hasil kaji, enggak apa-apa. Tidak butuh waktu lama, Allah akan ganti dengan generasi yang lebih baik, generasi yang tidak punya perasaan, tidak merasa berjasa pada dakwah, tidak merasa berjasa pada majelisnya. Lawang dakwah ini kewajiban kok. Masa iya kewajiban dari Allah, kita melakukan kewajiban dari Allah kok kita merasa punya jasa, gimana? Mikirnya piye kuwi? Dakwah ini kewajiban dari Allah. Melaksanakan kewajiban dari Allah sebagai seorang muslim, lah kok merasa punya jasa dan meminta balas jasa, kuwi terus mikirnya piye? Itu pikirannya muqallab, terbalik. Ya maka semua pemuda yang memang sudah berulang-ulang dinasihati, hatinya tetap tidak terpanggil, ya sudah, biarkan saja. Jangan dirayu-rayu lagi, jangan ditarik-tarik lagi. Nanti merasa dibutuhkan oleh dakwah ini, merasa dibutuhkan oleh majelis ini, pada akhirnya jual mahal. Jual mahal. Dakwah ini milik Allah, majelis ini milik Allah. Hanya orang-orang yang hatinya terpanggil ikhlas karena Allah, merasa butuh karena Allah sajalah yang akan terpanggil hatinya 100%, bisa mengatur waktu antara pekerjaan dan kegiatan dakwah sabilillah. Yang dibutuhkan adalah orang yang berkualitas. Dakwah ini tidak butuh kuantitas, tidak butuh jumlah banyak, tapi yang dibutuhkan kualitas. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang lebih banyak atas izin dan ridha Allah. Maka kualitas itu yang utama. Kuantitas gua laut. Kuantitas itu nomor sekian. Apa artinya jumlah besar kalau nol kualitas? Lebih baik jumlahnya sedikit, ta'ifah namun betul-betul kualitas. Itulah ta'ifah. Ta'ifah itu sekumpulan manusia yang punya kualitas. Meski jumlahnya sedikit, namun dia punya kualitas dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu yang akan memenangkan dakwah Islam ini atas izin dan ridha Allah. Perang Badar jumlah sedikit, namun kualitas betul. Menghadapi musuh dengan jumlah yang besar, senjata yang lebih lengkap. Karena berkualitas, akhirnya kemenangan gilang gemilang datang dari Allah. Perang Uhud di depan mata hampir menang, tetapi tiba-tiba mengalami kekalahan yang luar biasa. Kenapa? Karena penurunan kualitas. Nggak ada kualitas. Kenapa? Menyelisihi apa yang menjadi petunjuk Rasulullah, sehingga nol kualitas, akhirnya kalah. Itu pelajaran yang sangat berharga yang Allah berikan pada hamba-hambanya yang beriman. Ya, maka dijaga saja pemuda yang memang benar-benar terpanggil hatinya.
itu yang kita didik, insya Allah menjadi kader-kader militan dalam dakwah ini. Bagi pemuda yang tidak terpanggil, sudah biarkan saja. La yamutu wa la yahya. Biarkan saja. Karena terus sudah diberikan nasihat, motivasi, arahan, kok tetap tidak terpanggil, ya sudah. Berarti memang memilih untuk tidak berkegiatan sabilillah.